Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan buatkan edukasi tentang cara membersihkan badar besi selonata, saudaraku. Dan kebetulan saudaraku, ini ada badar besi selonata yang masih dari alam, saudaraku. Bisa kita lihat, saudaraku, ya. Seperti ini, saudaraku, kalau masih dari alam. Motifnya juga sangat jelas, saudaraku, ya. Antik. Ini motifnya seperti segitiga, saudaraku. Kalau dari alam seperti ini, saudaraku. Ini juga. Kalau yang seperti ini, saudaraku, itu karatnya terlalu tebal, saudaraku. Ini agak tebal. Yang ini lumayan, saudaraku, ya. Tidak begitu tebal. Dan yang seperti ini, saudaraku, itu tidak nempel magnet, saudaraku. Tidak nempel magnet. Namun kan kebanyakan saudara kita itu yang masih awam, itu yang tidak nempel magnet lebih langka. Ada yang bilang seperti itu, saudaraku. Namun sebenarnya kalau tidak nempel magnet seperti ini, saudaraku, itu barangnya lebih banyak. Sebenarnya lebih banyak, saudaraku. Kenapa kok dibilang langka? Kebanyakan yang banyak orang unggah di YouTube, di Facebook, di TikTok, itu kebanyakan kan badar besi selonatanya kan yang nempel magnet, saudaraku. Jadi yang tidak nempel magnet seperti ini akhirnya dibilang langka. Tidak nempel magnet, saudaraku, ya. Dan ini juga, saudaraku. Ini tidak nempel magnet, saudaraku. Ini karatnya masih terlihat. Ini dulu pernah saya rendam, saudaraku, namun tidak begitu bersih. Begini, saudaraku, ya. Badar besi selonata yang seperti ini, saudaraku, itu kalau mau dibersihkan itu pakai air kelapa, saudaraku. Air kelapa itu kan bisa didapat dari pasar, saudaraku. Dari itu penjual kelapa. Kita bisa bahasanya itu beli airnya. Namun yang harus dipahami, saudaraku, air kelapanya itu minimal didiamkan ya paling cepat 1 minggu. Dan kalau air kelapanya itu disimpan semakin lama, dia akan semakin bagus, saudaraku. Dia akan lebih cepat untuk membersihkan yang ada karat-karatnya seperti ini atau yang seperti ini tadi. Contoh, bisa air kelapanya itu 1 bulan disimpan atau bisa 1 tahun, saudaraku. Jadi nanti air kelapanya itu kan disaring biar jernih, disimpan. Kalau udah 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, air kelapanya baru dipakai buat merendam badar besi selonata seperti ini, saudaraku. Jadi nanti karat-karatnya ini bisa, bahasanya itu bersih, bisa rontok lah bahasanya. Itu dengan cara alami. Dan yang seperti ini, saudaraku, kalau sudah bersih itu warnanya kurang lebih nanti seperti ini, saudaraku. Coklat-coklat seperti ini. Seperti itu. Namun kalau sudah seperti ini, saudaraku, ini yang sudah warna seperti ini besar, saudaraku. Nah, besar sekali kan, saudaraku. Ini badar besi selonata paling besar, saudaraku. 3 jari lebih.
lebarnya segini saudaraku, 3 jari kurang sedikit. Sekitar ini 6 kali 4 saudaraku, 6 kali 4 ini kurang lebih. Ada kalau ya 4 kali 6 saudaraku, lebih sedikit. Dan yang seperti ini saudaraku itu langka saudaraku, ini nempel magnet saudaraku, ini nempel magnet. Yang seperti ini itu langka saudaraku. Kalau kolektor atau pembolang biasa itu sepertinya enggak mungkin punya saudaraku, kecuali saya. Kalau pembolang biasa enggak bakal punya. Kalau yang seperti ini saudaraku ya, itu cara membersihkan itu cukup sama air saudaraku, sama air. Nanti dikasih sabun krem saudaraku, sabun krem. Habis itu disikat sama sikat baju itu saudaraku ya. Nanti dibilas lagi. Setelah bersih dikeringkan saudaraku. Dikeringkan, dijemur sebentar, udah saudaraku. Ini akan lebih bersih lagi. Seperti itu saudaraku. Jadi kita harus bisa membedakan. Kebanyakan orang itu kan punyanya kan yang sudah warna-warna hitam seperti ini, itu cukup sama air saudaraku ya. Dimasukkan ke air, langsung dikasih sabun colek itu, sabun krem, disikat, tunggu sebentar, dibilas sama air, dibersihkan, dilap sama kain saudaraku ya. Dilap sama kain baru dijemur. Biar kering saudaraku. Jadi nanti dia akan lebih bagus lagi saudaraku. Seperti itu saudaraku cara untuk membersihkannya. Simpel dan praktis saudaraku. Ini bagus saudaraku kalau sudah dibersihkan sama air. Besar sekali ini saudaraku. Dan langka saudaraku yang seperti ini itu. Langka. Dan ini juga saudaraku ya, saya itu punya, ini muntah besi saudaraku, ini muntah besi sulapa. Namun kalau terlihat itu hampir mirip sama badai Psilonata saudaraku ya. Ini hampir mirip badai Psilonata. Namun ini muntah besi saudaraku, muntah besi sulapa dari Sulawesi Selatan saudaraku. Ini besar saudaraku. Seukuran telur ayam itu besar lagi. Jadi sejempol kaki 2 kali lipat saudaraku. Besarnya sejempol kaki itu masih 2 kali lipat. Ini besar saudaraku. Ini juga nempel magnet saudaraku. Nempel magnet, nempel jarum juga ini. Dan yang seperti ini saudaraku, itu saya belum pernah melihat orang yang punya saudaraku. Yang nempel magnet, nempel jarum muntah besi sulapa yang sebesar ini, itu belum pernah melihat saya. Ini dulu awalnya saudaraku saya dapat itu tidak mau menempel magnet saudaraku, tidak mau menempel magnet. Namun setelah saya simpan itu kok tahu-tahu menempel magnet, malah menempel jarum. Pada awalnya tidak menempel magnet ini saudaraku, muntah besi sulapannya. Seandainya mau nempel magnet, nempel jarum, nggak bakal saudaraku ini dimaharkan ke saya atau bahasanya dijual ke saya. Karena pembolangnya sendiri saudaraku, pas membolang itu bawa magnet. Kalau tahu barangnya bagus, nggak mungkin saudaraku. Pasti dipakai buat andalan, karena yang bolang juga belum pernah dapat yang segini, yang nempel magnet. Di situ loh saudaraku intinya. Mungkin seandainya dapatnya dari alamnya itu tadi sudah mau nempel magnet, nempel jarum yang sebesar ini, muntah besi sulapannya saudaraku, gak mungkin dimaharkan, pasti dipakai koleksi. Karena apa ya? Karena orangnya kan juga tahu saudaraku, pembolangnya kalau barangnya bagus pasti dipakai buat simpanan. Ini dulu
sudah pernah saya rendam sama air kelapa saudaraku. Namun ini kurang bersih juga sih sebenarnya. Kalau mau dibersihkan lagi ini sebenarnya bisa lebih mengkilat saudaraku. Besar saudaraku ini. Itu tadi ukuran telur ayam itu lebih besar lagi saudaraku. Ini kalau dibikin leontin bagus saudaraku mungkin. Karena kalau di Sulawesi itu orang bikin leontin itu kan yang besar-besar saudaraku, ya segini saudaraku. Namun yang segini yang nempel magnet, nempel jarum itu langka saudaraku. Kebanyakan ya sekedar nempel magnet. Seandainya ini dibawa orang sana paling ya mintanya 25 juta atau 20 juta saudaraku. Karena dulu ada yang punya muntah besi besar itu tidak mau menempel magnet saja, pernah saya tanya-tanya gitu, mintanya 50 juta kok saudaraku. Apalagi yang seperti ini. Seperti itu. Dan ini saudaraku ya, itu tadi cara membersihkan. Kalau yang warnanya sudah hitam seperti ini, muntah besi maupun badai bisolonata, cukup sama air putih saudaraku, jadi lebih simpel sih sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau ditanya tuahnya yang seperti ini, itu bagus yang nempel magnet atau yang seperti ini. Tergantung bawaannya saudaraku. Kalau ini bagus saudaraku, ini tuahnya. Namun belum sempat saya bersihkan. Karena kalau yang seperti ini saudaraku, saya itu tidak punya banyak memang. Yang seperti ini, yang tidak nempel magnet seperti ini. Saya itu tidak punya banyak saudaraku. Cuma punya itu 40 karung. Kan nggak banyak saudaraku ya. 40 karung ya sekitar kalau dihitung-hitung ya mungkin ya sekitar berapa? 20.000 butir atau mungkin 50 butir. 50.000 butir saudaraku. Tidak banyak saudaraku. Makanya kalau ada orang yang seperti ini itu langka ya itu tadi saudaraku. Berarti orang itu kurang wawasan, kurang pemahaman. Saya punya nggak banyak saudaraku, sekitar 40 karung cuma. Seperti itu saudaraku ya cara membersihkan itu tadi. Namun yang jelas saudaraku, intinya kalau meskipun kita dapat yang seperti ini atau punya yang seperti ini, itu yang wajib dipahami harus diaktifkan saudaraku ya. Dan cara mengaktifkannya itu ada ilmunya, tidak asal kita asal ngawur gitu, tidak saudaraku. Ini bagus saudaraku kalau sudah bersih. Ini kan motif kotaknya sebagian tertutup saudaraku. Ya seperti ini aja saudaraku, itu dulu saya nyoter saudaraku. Ini simpanan lama saudaraku, sekitar kalau sekarang itu sudah berapa tahun itu? Tahun 96 awal saya itu dapat menemukan badai bisolonata seperti ini. Dan dulu pertama kali saya punya itu saudaraku ya, itu dapat dari guru saya saudaraku, Abah Muktara Amin. Dan waktu itu juga saudaraku saya tanya ke beliaunya, itu tidak dikasih tahu saudaraku tempatnya. Dan akhirnya saya itu istikharah saudaraku ya, minta petunjuk sama Allah itu 3 hari berturut-turut. Dan alhamdulillah saya itu tanpa tidak sengaja saudaraku, saya cari tempatnya dan kebetulan waktu itu saya saudaraku ya, kebetulan saya berhenti di tempat yang ada batunya ini saudaraku, itu tanpa tidak sengaja. Habis istikharah itu saudaraku ya, saya cari waktu itu di hutan saudaraku, di petilasannya itu. Waktu itu saya itu tanpa sengaja kebelet pipis saudaraku. Setelah selesai, bukannya ini badai bisolonata, ternyata lokasinya di sini. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Dan di saat itu saudaraku, nggak lama, sekitar
waktu itu kan saya sambil ngerokok gitu saudaraku ya, karena ya saya orangnya ya seperti itu saudaraku, suka ngerokok. Jadi sekitar 10 menit saudaraku itu saya ketemu orang, dan orang itulah saudaraku yang menjadi murid saya pertama kali. Itu mandor atau petugas hutan saudaraku, itu orang yang dekat petilasan Batu ini saudaraku. Itu pertama kali saya punya murid. Dan waktu itu saudaraku, saya itu diajak ke rumahnya beliau, dan beliaunya itu waktu itu juga punya pegangan-pegangan hasil tarikan-tarikan seperti itu saudaraku. Itu waktu itu lulang landoh. Setelah diperlihatkan ke saya, barangnya saya cek di depan beliau, dan barangnya itu palsu saudaraku. Saya kasih tahu, akhirnya setelah saya pulang beberapa hari itu saudaraku, saya itu dicari sama itu tadi petugas hutan itu tadi saudaraku, dan kata beliaunya itu mau berguru sama saya saudaraku. Padahal saya bilang itu saya itu tidak bisa apa-apa saudaraku, karena memang saya itu orangnya seperti itu saudaraku. Dari dulu itu saya kalau ketemu orang itu biasanya yaitu saya tidak mau menunjukkan apa yang pernah saya pelajari atau yang saya ketahui saudaraku. Ya saya pura-pura nggak bisa gitulah bahasanya. Dan orangnya itu ngotot kepengen berguru, dan akhirnya ya berguru sama saya sampai sekarang saudaraku. Seperti itu. Intinya saudaraku ya, Badai Psilonata kalau kepengen dipakai buat ageman itu yang seperti ini juga bisa. Namun itu tadi yang harus wajib dipahami, harus diaktifkan. Namun kalau dipakai buat terapi kesehatan saudaraku, contohnya mau dibikin leontin, dibikin gelang, itu cari yang nempel magnet saudaraku. Namun yang lebih bagus itu kalau bisa menempel jarum saudaraku, itu barangnya langka seperti itu. Namun kalau kepengen cari yang lebih langka, Badai Psilonata itu yang ukuran sebesar ini saudaraku, saya pastikan kalau pembolang-pembolang sekarang nggak bakal punya saudaraku, nggak bakal punya. Kalau cari yang seperti ini saudaraku, itu carinya kalau di Pati saudaraku, itu di tempat Gosedi saudaraku. Kalau saudaraku pengen cari yang aneh-aneh seperti ini, itu cari ke tempat Gosedi, pasti dapat saudaraku. Kalau di tempat Gosedi itu orang nggak punya, beliaunya punya, itu bisa dipastikan saudaraku. Kalau jenis-jenis batu badar seperti ini, contoh muntah besi ini tadi saudaraku, ini dari Sulawesi saudaraku, besar seukuran telur ayam lebih, nempel magnet, nempel jarum. Mungkin kalau ada saudaraku yang menonton channel YouTube saya punya, silahkan komen saudaraku ya, muntah besi sulapa yang ukuran di atas telur ayam. Kalau ada di antara saudaraku dari Sulawesi Selatan yang punya muntah besi ukuran sebesar ini, nanti silahkan komen di bawah sini saudaraku ya, di bawah channel video ini. Silahkan komen saja, Gus saya punya. Atau mungkin saudaraku bisa WA video di testimoni pakai magnet seperti ini. Dia bakal punya saudaraku. Paling ya nempel-nempel magnet gitu. Namun kalau bisa menempel jarum seperti ini, saya yakin nggak punya saudaraku, karena pembolangnya saja setelah saya kasih tahu saudaraku, itu aja ini kepengen dimari balik saudaraku. Namun ya saya bilang saya pakai buat koleksi. Ini rencana mau saya bersihkan lagi saudaraku, dan akan saya simpan, saya rendam sama minyak saja buat koleksi, karena barang langka itu wajib dikoleksi kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Dan kalau yang seperti ini saudaraku,
Itu hasil rendaman minyaknya saja kalau sudah diaktifkan. Itu bisa dibuktikan real nyata saudaraku tanpa barangnya dibawa. Rendaman minyaknya saja kalau barangnya sudah aktif bisa dibuktikan real nyata. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.